Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Anak merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Terkhusus adalah kaum muslimin. Karena dia merupakan investasi yang terbaik yang bisa mendatangkan pahala yang banyak kepada kedua orang ibu bapaknya jika investasi itu tepat sasaran. Maka oleh karena itu kita syukuri bagi kita yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi SAW selalu memotivasi umat Islam untuk memiliki anak yang banyak. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul waludul wadud, wa inni mukathirun bikumul umam." Nikahilah yang banyak anaknya atau yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku adalah orang berbangga dengan kalian terhadap umat-umat lain dengan jumlah yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tidak lupa selalu kita ucapkan dan kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang pendidikan anak ditinjau dari fase kehidupan mereka. Sebelum pernikahan itu adalah awal dari persiapan seseorang untuk mendidik anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan, hubungan intim, masa kehamilan, kemudian ketika melahirkan, dan seterusnya. Yang terakhir kita telah membahas tentang fase pancaroba atau fase remaja seorang anak yang sudah akhir baligh, apa karakter-karakter yang mereka miliki dan bagaimana cara pandangan Islam untuk mengarahkan anak-anak itu sehingga dia bisa betul-betul baik di dalam pendidikannya, sehingga tercapailah tujuan untuk mencapai anak yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak, ada orang tua. Maksudnya adalah kakek nenek bagi anak. Kalau kita tinjau dalam kehidupan kita, sering terjadi perbedaan pandangan antara bapak dan ibu di dalam mendidik anaknya, sehingga perbedaan pandangan ini atau perbedaan cara mendidik anak membuahkan satu hasil atau membuahkan problem yang besar yang tertanam atau yang tumbuh pada anggota keluarga. Kita melihat dialog antara suami istri, diskusi antara mereka berdua adalah cara yang terbaik dan yang termudah agar kita bisa menghindarkan diri kita dari
permasalahan-permasalahan yang akan muncul dari kedua belah pihak. Kita juga mengetahui bahwa banyak buku-buku yang membahas tentang masalah ini. Ya. Terjadinya perbedaan ketika si bapak dalam kondisi mengarahkan anaknya, memberikan sanksi, memberikan pelajaran pelatihan atau pelajaran pendidikan, namun sang ibu dia memandang itu adalah keterlaluan dan yang lainnya. Sehingga perbedaan di dalam pandangan ini selalu terjadi yang mengakibatkan permasalahan besar terhadap pendidikan anak. Penyebab yang utama dalam permasalahan ini kalau kita lihat adalah masing-masing dari kedua belah pihak, ibu atau bapak, suami atau istri, dikendalikan oleh perasaan di dalam mendidik dan mengarahkan anaknya, sehingga dia sedikit jauh dari memakai logika dan mantik, cara berpikir, bagaimana cara berpikir yang baik. Kalau kita lihat kondisi-kondisi yang seperti ini, pada umumnya terjadinya perbedaan pandangan antara suami istri di dalam mendidik atau cara mendidik anak disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya rasa kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya dalam sikap yang selalu dilakukan oleh bapaknya yang kasar. Sikap yang kasar, sikap yang keras. Sehingga muncullah atifiyah, perasaan, ya, rasa sedih daripada ibu, kemudian terjadilah pembelaan pada saat itu. Atau sebaliknya, kenapa muncul rasa keras dari bapak? Karena adanya rasa kekhawatiran dari bapak, apa akibat dari ibu yang memanjakan anaknya yang berlebihan. Ya, karena seorang bapak pengen anaknya itu tegar, anaknya itu disiplin, tapi dia lihat bagaimana ibunya selalu mengiyakan perkataan anaknya atau selalu sangat dimanjakannya, muncul rasa kekhawatiran bapak akan mempengaruhi kepada akhlak atau sikap anak dalam masalah ini. Jadi di sini terjadi pandangan antara bapak dan ibu. Dari satu sisi, ibu memandang bapak terlalu keras. Dari satu sisi, bapak memandang ibu terlalu memanjakan. Yang akan menjadi korban adalah si anak. Ini yang pertama. Ya. Jadi, adapun yang kedua, boleh jadi permasalahan terjadi perbedaan pandangan ini disebabkan oleh adanya problem pribadi antara ibu dan bapak. Ya, artinya suami istri berbeda pandangan pribadi, bukan dalam masalah pendidikan anak. Boleh jadi dalam suatu pandangan dalam bagaimana keinginannya dan yang lainnya. Perbedaan mereka, dan itu perbedaan pribadi antara suami istri, bapak dan ibu, tapi berpengaruh, memberikan pantulan yang tidak baik cara mendidik
anak mereka. Ya. Karena misalkan suami saking marah kepada istri karena terjadi perbedaan pandangan, ya, selalu menyalahkan, apa saja yang dilakukan oleh istri disalahkan. Dan begitu juga kalau seandainya bagi seorang istri juga memandang hal yang sama seperti itu, sehingga mempengaruhi kepada pendidikan anak. Yang ketiga, bahwa perbedaan itu, ya, disebabkan oleh perbedaan wawasan. Nah, perbedaan wawasan ini disebabkan oleh unsur kemampuan masing-masing mereka di dalam menyerap maklumat, pengetahuan. Boleh jadi sang suami memiliki pendidikan yang tinggi, atau istri memiliki pendidikan yang tinggi, sementara suami memiliki pendidikan yang rendah. Atau suami memiliki kenalan yang sangat luas, membaca buku yang sangat banyak, sementara istri berpendidikan rendah, sehingga tidak bisa memahami apa yang dipahami oleh suami. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perbedaan pandangan mereka di dalam permasalahan yang banyak, dalam problem pendidikan anak mereka. Ya. Kemudian yang keempat, perbedaan lingkungan, di mana maksud perbedaan lingkungan adalah perbedaan lingkungan tumbuh besarnya istri atau suami, bapak atau ibu. Sebagai contoh, kalau seandainya ibu dahulunya dia adalah dari keluarga yang kaya, semua kebutuhannya dilengkapi oleh bapaknya, sementara suami atau bapak dia adalah keluarga yang miskin, yang mana dia sendiri yang mencari kehidupannya sehingga dia bisa kuliah, bisa bekerja. Nah, ini juga akan memberikan pengaruh di dalam pendidikan kepada anak. Sang ibu setiap saat ketika dia masih gadis, dia meminta kepada orang tuanya langsung dipenuhi. Sebaliknya sang bapak sudah menangis untuk meminta, dia tidak bisa memenuhi kecuali dia harus mencari. Maka ini akan memberikan pandangan yang berbeda. Si bapak boleh jadi dia akan pengen bagaimana anaknya seperti dia dahulu, sehingga diberikanlah konsep hemat, diberikan konsep perjuangan, bekerja keras. Sementara ibu, karena dia adalah orang yang manja, maka hendaklah maka dia mengambil konsep apa yang sudah dia hidup di tengah-tengah lingkungannya, sehingga dia suka memanjakan anaknya, setiap yang dipintanya dipenuhi, ya. Nah, ini adalah perbedaan yang perlu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan suami istri di dalam mendidik anaknya. Yang kelima, ketidakpahaman bapak atau ibu di dalam memandang permasalahan yang sangat prinsip di dalam pendidikan. Ya. Bapak atau ibu tidak mengetahui bagaimana hal-hal yang prinsip dalam pendidikan. Ini akan menyebabkan sikap yang tidak baik terhadap pendidikan anak nantinya. Dan itu akan mempengaruhinya. Malahan sikap yang seperti itu atau permasalahan itu akan selalu melengket pada hati atau pada diri anak atau pada pemikirannya bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang keenam, disebabkan ketidakadaan
kesepakatan awal antara suami istri di dalam cara yang disepakati bagaimana mendidik anak, ya, sehingga sebenarnya mereka sangat dibutuhkan untuk berdialog, berdiskusi, untuk menyepakati bagaimana cara untuk mendidik anak, ya. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya perbedaan pandangan di dalam mendidik anak disebabkan unsur keagamaan. Artinya bagaimana? Boleh jadi semangat agama yang berbeda antara suami dan istri. Ada yang istri memiliki semangat karena sudah mengaji. Dia pengen anaknya betul-betul sesuai dengan syar'i, sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi suami yang kurang paham dengan agama, malahan dia mengajak anaknya terhadap hal-hal yang itu melalaikan agama. Sebagai contoh, sang ibu berusaha untuk mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Karena ibu mengetahui anak laki-laki hendaklah dia sholat di masjid. Namun, dia melihat, sang bapak dia melihat, udah anak itu sholatnya di rumah saja. Ya, tidak usah ke masjid. Dan dia tidak ada semangat untuk pergi ke masjid. Nah, ini terjadi problem yang besar di dalam pendidikan anak yang akan memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan anak itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk menjauhi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan ini? Caranya adalah hiwar, berdialog, berdiskusi, ya. Dan ini hendaklah kita berdialog dan berdiskusi antara suami istri. Dan ini adalah cara yang terbaik dan cara yang termudah untuk menjauhkan apapun yang terjadi, ya, di dalam perbedaan pandangan. Kemudian juga seorang suami dan istri hendaklah dia menjauhkan dirinya atau masing-masing untuk tidak menyalahkan pihak yang lain. Kalau seandainya dia pandang itu ada satu hal yang salah, sebaiknya dia diamkan, ya. Lalu setelah anaknya tidak ada, baru dia berdiskusi. Sebab ketika seandainya itu adalah salah, lalu langsung ditegur, maka anak akan berpikir, dia akan melihat bahwa oh, kalau begini konsep kebaikan dan konsep kerusakan atau kesalahan bisa diatur begitu saja. Dia akan bisa memandang bahwa kebenaran itu bisa dirubah menjadi satu kesalahan, atau kesalahan bisa dirubah menjadi satu kebenaran. Dan janganlah kita melakukan diskusi perdebatan di dalam masalah pendidikan anak, ya, di hadapan anak-anak kita. Berusahalah kita untuk mendiskusikannya ketika kita hanya berdua saja, ketika anak-anak sudah tidak ada, atau ketika anak-anak semuanya sudah tidur, maka kita berdiskusikan permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita capai kepada titik kesamaan, di mana kesepakatan kita sama-sama memiliki metode atau satu metode di dalam pendidikan anak kita, sehingga pendidikannya bisa kita bawa bersama mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian, mudah-mudahan pembahasan kita yang pendek ini, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan juga membahas tentang problem-problem dalam pendidikan anak yang insyaallah bisa memberikan kontribusi kepada kita untuk memperbaiki diri kita jika kejadian yang sama pernah kita lakukan. Wallahu taala alam. Ketika kita berbicara di masalah anak, kadangkala ada seorang ibu itu yang cenderung memanjakan orang tuanya, tetapi kadangkala bapak tidak terlalu suka dengan cara yang diberikan oleh ibu. Khawatir anak ini akan tumbuh
kayaknya seperti misalnya dia seorang anak laki-laki, dia dimanjakan oleh orang tuanya, di fasilitas dikasih, tetapi orang tua yang laki-laki tidak suka. Nah, bagaimana cara menghadapi problematika seperti ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, sebab perbedaan itu yang pertama tadi, ya, bahwa adanya muncul rasa kekhawatiran bapak terhadap sikap ibu yang sangat memanjakan anaknya, sehingga bapak merasa atau khawatir kalau anaknya ini tumbuh dalam apalagi anak laki-laki tumbuh istilahnya tidak sebagai seorang laki-laki yang kuat gitu ya, tidak sebagai laki-laki yang bersabar dan yang lainnya. Pandangan ini caranya adalah pertama, suami atau sang bapak hendaklah dia memberikan satu standarisasi yang sama-sama disepakati, di mana kebutuhan yang akan kita penuhi, kemudian mana batas bermanjaan yang perlu kita berikan, ya. Perlu kita ketahui dahulu, telah kita pelajari di dalam tingkat fase kehidupan seorang anak ketika dia berumur mumayyiz atau sebelum baligh, bahwa anak itu memiliki gemar menolong. Nah, sebenarnya sikap yang seperti ini perlu ditumbuhkan. Tidak boleh bagi seorang orang tua atau ibu menghalang-halangi anaknya untuk ikut serta di dalam membantu. Kenapa? Karena memang tubuhnya pada saat itu membutuhkan. Dan yang kedua, anak yang sudah terbiasa untuk menghadapi pekerjaan ketika dia masih seumur itu, dia akan mudah menghadapi permasalahan-permasalahan nanti pada masa dewasanya. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya hal itu didiskusikan dan disepakati mana batas yang sama-sama bisa mudah dipahami dan masih bisa kita berikan, ya. Kalau seandainya sudah kita sepakati dan kita berjalan dengan kesepakatan itu, wallahu a'lam. Singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Padang di luar tema. Saya nikah pada hari Tasyrik 11 Zulhijjah, yang mana haram untuk menikah. Setelah sadar 8 tahun kemudian nikah kami ulang kembali. Bagaimana ini itu Ustaz? Ternyata ini di luar masa pembahasan Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Orang yang menikah pada hari tasyrik, pertanyaannya, apakah dia adalah orang yang sedang mahram atau orang yang sedang melaksanakan haji atau tidak? Kalau seandainya dia adalah orang yang bukan melaksanakan haji, halal bagi dia untuk melaksanakan pernikahan. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang sedang melaksanakan haji, tentu pada hari-hari tasyrik adalah hari di mana dia sudah melaksanakan tahallul. Nah, perlu kita ingat, apakah dia sudah tahallul besar, tahallul kubra? Apakah dia sudah tahallul kubra? yakni apakah dia sudah melontar, kemudian tahallul dengan memotong rambutnya, kemudian dia melaksanakan dia melaksanakan sa'i dan tawaf haji. Kalau seandainya dia sudah melaksanakan tahallul kubra yang seperti ini, halal bagi dia untuk melaksanakan pernikahan dan halal baginya untuk mencampuri istrinya kalau dia sudah melaksanakan tahallul, ya, tahallul besar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau seandainya dia adalah bukan orang yang mahram, bukan orang yang berihram, tidak ada permasalahan, ya, dan untuk mengulangi pernikahannya tidak ada manfaatnya karena pernikahan yang pertama sudah sah. Ya, kalau seandainya dia orang yang melaksanakan haji karena ketemu dengan jodohnya di waktu di Mekah, kemudian pada hari tasyrik 11, 12, 13 dia melaksanakan pernikahan, akad nikah, kita tanyakan dulu apakah dia sudah melaksanakan tahallul kubra. Kalau seandainya sudah tahallul kubra, tidak ada masalah lagi.
Ya, ini mungkin perlu jawaban yang apa namanya dari pertanyaan yang saya lontarkan untuk lebih kejelasannya. Wallahu a'lam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan Anda ini pertama perlu pendekatan kepada orang tua yang dengan baik. Pendekatan secara logika, pendekatan secara agama. Sebenarnya dengan pendekatan secara agama semua logika menerima. Akan tetapi ada di antara manusia ketika dengan agama dia tidak bisa menerima, tapi ketika dibawa dengan logika untuk berpikir secara gamblang, dia akan bisa menerima. Kita yakinkan kepada orang tua kita bahwa pertama, bagaimana keluarga dari keluarga dari istri kita ini, ya, karena memang perlu untuk membuat satu argumen yang kuat. Kita juga perlu menggambarkan kepada orang tua kita bagaimana keluarga dari calon istri yang kita inginkan, agar dia bisa mengikis asumsi yang dia pahami selama ini, ya. Dia memahami bahwa ini adalah di daerah atau misalkan dari lingkungan istri yang lebih menguasai suami nantinya. Nah, kita akan menjelaskan kepada dia dalam sisi agama bahwa hukum asal dalam agama itu adalah sang suami yang berkuasa, suami yang mengendalikan rumah tangga. Istri wajib taat kepada suami. Ya. Kemudian juga kita berikan contoh-contoh, walaupun fenomenanya banyak seperti itu, akan tapi tidak semua orang yang ada di lingkungan itu seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah kita dekati dengan cara logika, dengan cara agama, dengan lemah lembut, ya. Kemudian kita berikan perhatian kita kepada orang tua yang lebih meningkat, yang lebih tinggi. Kalau seandainya itu juga tidak tembus, saya melihat dari nasihat-nasihat ulama pada umumnya ketika seorang pemuda ingin menikahi, ingin maju ke jenjang pernikahan, selalu ulama mengingatkan bahwa ketaatan kepada orang tua itu lebih didahulukan. Kalau seandainya dia memandang pandangan pengalaman, pandangan orang tua, firasat orang tua, maka saya mau menyarankan kepada Anda untuk bisa berlapang dada, mentaati orang tua dan menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik untuk Anda. Karena pernikahan adalah awal kebaikan. Jangan awal kebaikan ini kita awali juga dengan perpecahan. Kita awali juga dengan sikap yang tidak baik dari orang tua kita. Ada di antara anak muda yang memaksakan dirinya untuk melaksanakan itu, sehingga dia tidak hiraukan apakah orang tuanya menjauhi dia, apakah orang tuanya murka dan marah dan seterusnya. Dia tidak pernah hiraukan hal itu. Maka oleh karena itu, orang anak yang ingin naik atau masuk kepada jenjang pernikahan, itu adalah pernikahan adalah awal satu kebaikan, maka janganlah dikotori awal kebaikan itu dengan satu noda yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dan anak-anak kita nantinya. Wallahu a'lam. Saya punya 4 orang putri, masing-masing masih ABG. Nah, di antara 4 itu sifat dan tingkah lakunya itu berbeda-beda. Gimana caranya mensikapi sifat anak-anak yang berbeda itu, Ustaz? Iya. Menyuruh sholat aja ada yang bisa, ada yang mau, ada yang enggak. Iya. Untuk ngajar ngaji aja pun payah, Ustaz. Jadi gimana bisa anak itu patuh dan nurut, bisa disuruh sholat, suruh ngaji gitu, Ustaz? Iya, Bu. Terima kasih, Ustaz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah problem kita bersama ketika kita menghadapi anak kita.
Anak kita walaupun keluarnya sama dari kita, dari ibunya, ya, akan tetapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ciptakan mereka dengan karakter yang berbeda. Ada anak kita ketika sedikit kita bentak, dia takut dan dia mau taat. Ada di antara anak kita ketika dia salah kita bentak, malah dia semakin garang dan semakin menantang. Ya? Nah, ada yang anak kita ketika kita puji dia, semakin dia bisa bersemangat. Ada di antara anak kita beri dia reward, ya, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk yang menyenangkan dia, dia baru mulai termotivasi. Maka saya rasa ibulah orang yang paling mengerti dengan karakter anak-anak ibu yang 4 itu. Maka tempatilah masing-masing mereka. Tempatilah karakter mereka masing-masing dan apa yang lebih mereka sukai. Ya. Jadi sikap kita dengan mereka tidak sama. Sikap yang paling besar, sikap yang kepada yang kecil, kemudian karakter mereka yang berbeda, tidak akan mungkin bisa kita samaratakan. Ya. Maka oleh karena itu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu dimudahkan untuk memelihara anak-anak gadis ibu yang 4. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan yang dia bersabar untuk membesarkannya, memberinya nafkah, mendidiknya, maka mereka itu akan menjadi hijab atau dinding terhadap orang tuanya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kemudahan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kita tadi telah berbicara tentang, tadi Ustaz telah menyebutkan penyebab terjadinya cara pandang orang tua, di antaranya ketidakpahaman bapak atau ibu di dalam memandang permasalahan yang paling prinsip dalam pendidikan. Bila kita melihat dalam pandangan agama, ada nggak dalam agama itu yang cantumkan atau dalil atau nas-nas yang terkait tentang cara mendidik anak, supaya anak ini kan harapan bagi para orang tua, jadi salah satunya bisa membawa orang tua masuk surga, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Banyak di dalam agama kita prinsip-prinsip yang perlu kita tanamkan. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan solat sementara mereka berumur 7 tahun, dan pukullah karena kelalaian mereka terhadap mengerjakan solat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka. Ini adalah cara yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu merupakan prinsip. Jadi umur 7 tahun kita sudah menanamkan kecintaan untuk melaksanakan solat berjamaah atau solat sendirian. Artinya kita menanamkan kepada dia bagaimana dia menjaga solat itu sendiri. Maka kalau terjadi perbedaan pandangan orang tua di sini, dia yang satu mengatakan jadi suruh-suruh aja nak awak solat, ini masih ketik baru. Ya. Ini adalah perbedaan sementara dia sudah kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, ya. Itu adalah cara perbedaan pandang yang sangat berbeda sekali, yang itu akan berdampak negatif kepada agama anak itu sendiri. Ya, dia akan menganggap solat itu adalah suatu hal yang bisa tolak ansur, ya. Apalagi kalau seandainya dia melihat bapaknya yang tidak solat atau ibunya yang tidak sholat, ya, maka itu tentu akan mempengaruhi keinginan orang tua menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih kita ucapkan atas penjelasan yang telah Ustaz berikan. Ini ada sebuah pesan singkat yang masuk ke inbox kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini Ana mau bertanya di luar tema, tetapi bila melihat dari pertanyaan ini terkait tentang proses memasuki pernikahan,
nama Ana Meli dari Padang. Ana punya adik laki-laki yang pacaran sudah 9 tahun. Dan na'udzubillah, dari HP-nya Ana tahu kalau mereka sudah berzina besar dan mereka akan menikah tahun ini. Tapi Ana merasa jijik dengan kondisi ini. Bagaimana Ana bersikap, Ustaz? Haruskah Ana buka aib ini pada mereka berdua dan keluarga, atau Ana diamkan? Bagaimana, Ustaz? Ya, yang pertama, ketika Anda mengetahui itu adalah perbuatan yang telah mereka lakukan, Anda menasihatinya. Nasihati, hendaklah mereka berdua harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena seorang pezina laki-laki tidak boleh dinikahi oleh orang mukminah, kecuali menikahnya adalah orang zina juga. Maka mereka hendaklah diminta untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Kemudian aib yang mereka lakukan itu karena tidak ada yang tahu, jaga. Tidak perlu dibeberkan kepada orang tua. Ya, cukup kita memberikan nasihat, kita tekankan kepada mereka agar mereka menjauhkan diri mereka, ya, untuk tidak membiasakan berduaan, karena itu akan menghantar mereka atau media bagi mereka untuk melakukan perbuatan dosa besar yang berzina tersebut. Wallahu a'lam. Bila kita melihat penyebab terjadinya cara pandang orang tua dalam mendidik anak, tadi Ustaz sudah menyebutkan ada 7, di antaranya kita akan melihat perbedaan wawasan, mulai dari pendidikan orang tua maupun lingkungan. Apakah bila dikategorikan, apakah harus memang seorang ayah bila memiliki pendidikan tinggi, apakah kita harus mengikuti terus apa yang dikatakan oleh ayah tersebut, atau Ustaz? Apakah kita selaku ibu yang memiliki pendidikan kurang dari seorang suami harus nurut gitu? Bagaimana, Ustaz? Ya, pertama, istri harus taat kepada suami. Bukan sebaliknya suami harus takut dengan istri, tidak. Tapi istri harus taat kepada suami. Ketika suami mengajak kepada yang benar, maka wajib ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah dalam hal-hal yang sudah diketahui. Adapun kalau dia mengarahkan kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mentaatinya, dan kita tidak membiarkan anak-anak kita untuk mengikuti maksiat-maksiat tersebut. Terjadinya perbedaan tingkat pendidikan, di mana suami memiliki pendidikan yang tinggi misalkan, maka tentu hendaklah seorang istri dia juga ikut mengimbangi, ya, pengetahuan wawasan dari suaminya. Minimal yang kita lihat di sini adalah minimal tidak bertengkar atau tidak berselisih pandang di dalam pendidikan anak. Karena kita katakan tadi bahwa perselisihan antara suami istri itu salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan mereka yang berbeda, tingkat wawasan mereka yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin agak melenceng lagi dari tema. Ini menyinggung kan kita bahas masalah anak. Tidak jauh dari masalah remaja. Ini kan hampir kita mendekati bulan Februari yang dia sering mengatakan Be My Valentine gitu loh. Itu kan Muslim atau Islam tidak mengenal itu. Sedangkan Valentine itu adalah berasal dari agama paganisme yang haram bagi kita mungkin gitu loh. Dan dalam suatu hadis pun saya pernah mendengar barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka gitu loh. Jadi gimana sih Ustaz kita cara remaja sekarang yang masih menganggap itu Valentine itu adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan setiap bulan Februari tanggal 14 gitu loh. Padahal itu nggak ada di agama kita gitu Bos. Jadi tolong penjelasannya Bos supaya remaja-remaja kita dengar di Kota Padang ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas perhatian Bapak yang sangat baik sekali untuk remaja-remaja kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada remaja-remaji, pemuda dan pemudi, berbanggalah Anda dengan agama Anda, agama Islam. Agama yang sangat mulia, yang diturunkan dari Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui tentang keperluan dan kebutuhan manusia.
karena Dia adalah Sang Pencipta yang telah menciptakan seluruh kebutuhan kita, baik di dunia dan di akhirat kita. Dengan agama yang kita miliki, yakni agama Islam, agama yang telah Allah sempurnakan bagi kita, maka tidak perlu lagi kita untuk mencari cara-cara yang lain di dalam kehidupan kita. Hari Valentine Day yang dijadikan sebagai hari cinta kasih, perlu diingat bahwa hubungan Anda yang belum menikah dengan resmi itu adalah haram. Bagaimana dengan ketika Anda merayakan itu, kemudian Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan Anda lakukan dengan dosa yang Anda bawa? Apalagi perayaan yang dilakukan yang seperti itu adalah perayaan dari agama-agama Yunan, ya, atau agama orang-orang kufar. Tidak ada sama sekali dalam agama kita. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh yang bertanya tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Tidakkah Anda berbangga dengan agama Anda yang mulia, yang akan bisa menghantar Anda ke dalam surga? Lalu kalau seandainya kita mengikuti tradisi orang lain, berarti identitas diri kita sudah hilang, ya? Maka oleh karena itu kita ingatkan kembali, Valentine Day bukan dari ajaran agama, dan itu bukan yang biasa dikatakan mubah-mubah saja dalam permasalahan agama, akan tetapi itu adalah bagian dari ajaran agama lain. Maka oleh karena itu jangan kita mengikuti ajaran agama orang lain. Yang kedua, untuk membendung anak-anak kita agar jangan melakukan hal yang sama, maka hendaklah kita orang tua menjaga masing-masing anak kita, baik anak kita yang laki-laki, apalagi anak kita yang perempuan. Mari kita betul-betul menghargai anak kita. Kita jadikan dia adalah mutiara atau intan berlian yang harus kita jaga dengan baik. Maka kita bendung mereka. Jangan kita biarkan mereka untuk mengikuti hal yang sama. Mari kita berikan kepada mereka agama yang baik, sehingga anak kita selalu dia terhormat sampai Allah pertemukan mereka dengan jodohnya, kemudian mereka menikah dengan resmi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan fenomena yang umum ini juga adalah kewajiban kita bersama. Mari kita orang Minang untuk kembali memfungsikan nenek mama, kita fungsikan kembali alim ulama yang mengajak masyarakat kepada pemahaman agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali meminta kepada penghulu dan nenek mama yang mengarahkan keponakan-keponakannya dan anak-anaknya kepada agama yang baik. Kehormatan mereka adalah kehormatan kita. Kalau seandainya kehormatan mereka jatuh, maka sebenarnya kehormatan kita yang lebih dijatuhkan oleh orang. Kemana muka kita akan kita sembunyikan kalau seandainya toh dalam malam itu terjadi perzinahan, dan itu adalah yang digembur-gemburkan oleh orang. Seakan-akan mereka menjadikan malam itu adalah malam istimewa di dalam hubungan mereka yang haram. Pacaran tidak ada dalam Islam. Pacaran yang hakiki adalah pacaran setelah pernikahan. Nabi SAW mengatakan, la tura amutahabbaini mithla nikah. Anda tidak akan melihat dua orang yang saling betul-betul berkasih sayang kecuali dengan seperti pernikahan. Kasih sayang yang muncul ketika ta'aruf sebelum pernikahan atau dalam pacaran itu adalah kasih sayang yang
yang dusta, tidak ada kejujurannya, karena ada maunya. Akan tetapi setelah pernikahan itu ada kasih sayang tulus. Maka oleh karena itu perlu kita ingatkan bersama bahwa Valentine Day bukan dari ajaran agama kita. Dia adalah dari ajaran agama lain, dari orang-orang kufar. Maka oleh karena itu kita harus membendung diri kita, menjauhkan diri kita dan masyarakat kita dari merayakan perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan amanah. Agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita berupaya untuk mendidiknya sesuai dengan syariat. Agar pendidikan terhadap anak kita menjadi pendidikan yang baik, tidak bermasalah, maka hendaklah suami istri menjauhkan dirinya dari perbedaan dan perselisihan cara atau pandang di dalam pendidikan terhadap anak. Karena perbedaan itu akan memberikan permasalahan yang besar terhadap perkembangan anak kita. Maka mari kita berusaha untuk mengambil satu kesepakatan. Kita mau apain anak kita, kita mau memberikan corak pendidikan bagaimana. Maka dengan kesepakatan kita, insya Allah kita akan bisa mencapai kepada tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada saya dan kepada anda yang selalu mendengar radio kita ini, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, sehingga itu merupakan investasi yang berharga bagi kita setelah kita meninggal kelak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.